satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shafaqatur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Arif selaku guru matkul filsafat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara keyakinan dan pengetahuan menurut ilmu filsafat. Tetapi sebelum pada inti tema pembahasan, saya akan menjelaskan keyakinan dan pengetahuan terlebih dahulu. Bahwasannya pengetahuan menurut filosofi Irlandia Roger Berkeley, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia berdasarkan pengamatan. Pengetahuan dianggap bersifat faktual karena dapat diverifikasi secara objektif dan independen. Itu mengenai penjelasan pengertian pengetahuan. Selanjutnya, keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah sikap subjektif bahwa suatu atau posisi itu benar. Dalam epistemologi, para filosofi menggunakan istilah kepercayaan untuk merujuk pada sikap tentang dunia yang bisa benar atau maupun salah. Selain dari pengertian keyakinan atau pengetahuan yang saya sudah jelaskan tadi, juga ada pengertian keyakinan menurut para filosofi yang lainnya, seperti menurut filosofi Plato, bahwasanya berpendapat keyakinan adalah mendapatkan yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan secara rasional. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut René Descartes, keyakinan merupakan suatu keadaan mental yang menerima sesuatu sebagai kebenaran. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant, menjelaskan bahwasanya keyakinan adalah suatu sikap subjektif terhadap suatu posisi yang tidak memiliki bukti empiris secara mutlak. Selanjutnya, karakteristik keyakinan. Jadi karakteristik keyakinan ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu bersifat subjektif, yang kedua dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, yang ketiga tidak selalu memiliki landasan logis yang kuat, yang terakhir yaitu dapat berubah seiring waktu dan pemahaman. Jadi keyakinan ini tidak bersifat permanen, tapi yaitu selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu pengertian dari pengetahuan menurut filosofi yang lainnya.
langsung saja, yaitu filosofi menurut Aristoteles menjelaskan bahwasanya pengetahuan adalah pemahaman mendalam yang dibangun melalui proses berpikir rasional. Selanjutnya, menurut John Locke, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan proses empiris. Dan juga filosofi Edmund Gettier menjelaskan bahwasanya pengetahuan adalah bersyaratkan keyakinan yang benar dan dapat dibuktikan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari pengetahuan. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Yang kedua memiliki landasan logis dan empiris. Yang ketiga dapat diverifikasi. Yang keempat dapat diuji kebenarannya. Dan yang terakhir yaitu bersifat sistematis dan berstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari perbedaan antara keyakinan dan pengetahuan. Apakah ada bedanya? Tentu saja ada bedanya antara keyakinan dan perbedaan. Dan perbedaan utama dari keyakinan dan perbedaan yaitu kalau keyakinan bersifat objektif dan personal, sedangkan pengetahuan bersifat objektif dapat dibuktikan. Oke. Selanjutnya, keyakinan tidak selalu berdasarkan bukti, sedangkan pengetahuan memerlukan pembuktian, yaitu langsung saja dalam epistemologi filosofi, hubungan antara keyakinan dan pengetahuan sangat kompleks dan terus diperdebatkan oleh para filosofi untuk memahami hakikat kebenaran dan cara manusia memperoleh pemahaman yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari perbedaan antara keyakinan dan pengetahuan. Apakah ada bedanya? Tentu saja ada bedanya antara keyakinan dan perbedaan. Dan perbedaan utama dari keyakinan dan perbedaan yaitu kalau keyakinan bersifat objektif dan personal, sedangkan pengetahuan bersifat objektif dapat dibuktikan. Oke. Selanjutnya, keyakinan tidak selalu berdasarkan bukti, sedangkan pengetahuan memerlukan pembuktian, yaitu langsung saja dalam epistemologi filosofi, hubungan antara keyakinan dan pengetahuan sangat kompleks dan terus diperdebatkan oleh para filosofi untuk memahami hakikat kebenaran dan cara manusia memperoleh pemahaman yang baik. Setelah kita membahas pengertian dari pengetahuan, keyakinan, dan juga perbedaannya, selanjutnya kita akan langsung saja pada tema inti pembahasan, yaitu hubungan antara keyakinan dan pengetahuan. Dalam filsafat, hubungan antara keyakinan dan pengetahuan memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama yaitu definisi klasik. Pengetahuan didefinisikan sebagai keyakinan yang benar yang dapat dibenarkan. Menurut definisi ini, seorang harus memiliki keyakinan tentang sesuatu. Juga keyakinan tersebut harus benar dan jangan memiliki keyakinan yang salah. Selanjutnya, keyakinan tersebut
harus memiliki pembenaran yang rasional. Yang kedua yaitu kritik terhadap definisi klasik. Filosofi menjelaskan seperti Helmut Getter mempersoalkan definisi klasik ini dapat menunjukkan bahwa keyakinan yang benar dengan membenarkan tidak selalu dapat pengetahuan sejati. Selanjutnya, yang ketiga yaitu definisi epistemologis. Keyakinan bisa bersifat subjektif dan tidak selalu didasarkan pada bukti. Pengetahuan bersyaratkan bukti empiris, logika, dan rasionalitas. Selanjutnya, keyakinan dapat menjadi titik awal untuk menuju pengetahuan, tetapi tidak selalu identik dengannya. Yang keempat yaitu perspektif. Mempunyai poin diantaranya rasionalisme. Pengetahuan berasal dari akal budi dan pemikiran logis. Terus empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Lanjut dari konstruktivisme, pengetahuan dibentuk melalui interaksi sosial dan kontroversi mental. Selanjutnya yang kelima yaitu dari definisi epistisme. Keyakinan bisa didasarkan pada sebagai berikut, yaitu dari pengalaman pribadi, tradisional, otoritas, intuisi, dan pengetahuan. Juga ada syaratnya. Yang pertama yaitu harus ada bukti objektif. Yang kedua metode ilmiah. Yang ketiga argumentasi logis. Dan yang terakhir kemungkinan untuk diuji dan diverifikasi. Poin selanjutnya yang keenam yaitu proses transformasi. Keyakinan dapat bertransformasi menjadi pengetahuan melalui diantaranya yaitu proses pembuktian, kedua revisi kritis, yang ketiga pengujian sistematis, dan yang terakhir yaitu dialog dan dialog epistemologis. Poin yang terakhir yaitu yang ketujuh, di antaranya yaitu keterbatasan pengetahuan. Lanjut dari filosofi seperti Immanuel Kant menyadari bahwa pengetahuan manusia memiliki keterbatasan dan selalu dipengaruhi oleh struktur kognitif dan perspektif dan subjektif. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan dari awal sampai akhir tadi, bahwasannya hubungan antara keyakinan dan pengetahuan sangatlah kompleks. Keyakinan adalah tahap awal yang dapat berkembang menjadi pengetahuan melalui proses kritis, reflektif, dan sistematis. Namun tidak semua keyakinan dapat ditransformasi menjadi pengetahuan yang sah dan objektif. Ini harus melalui persyaratan tertentu. Selanjutnya pentingnya sikap kritis, terbuka, dan selalu siap menguji keyakinan kita menjadi kunci dalam perjalanan epistemologis menuju pengetahuan yang lebih mendalam dan bermakna. Sekian video penjelasan hubungan antara pengetahuan dan keyakinan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kebodohan itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.